Hai guys, hari ini aku bakalan lanjutin serial Wattpad yang kemarin. Di part ini, judulnya Gantung Waris, kita udah sampai ke part C. Langsung aja kita menuju ke ceritanya. 1 tahun berlalu, Nimas resmi menyandang status janda. Hatinya masih beku. Bahkan, ia menolak beberapa kali kehadiran para lelaki yang ingin meminangnya. Saat itu musim hujan. Nimas tampak merenung seorang diri di duruk depan rumahnya. Sepasang mata berwarna coklat memandang penuh penasaran pada wanita yang tengah melamun sendirian. 1 minggu kemudian, datang seorang laki-laki bertubuh gagah bersama kakaknya. "Dek, ini ada yang mau kenalan," ucap Ali sambil tersenyum penuh arti. Nimas pun melirik ke arahnya. "Oh, iya," jawabnya singkat. "Perkenalkan, saya Azam. Adik namanya Nimas Ayu kan?" ucap laki-laki itu penuh ramah. Ali memberi isyarat pada Nimas agar bersikap ramah pada Azam. Namun Nimas mengabaikannya. "Ini teman kakak sekolah dulu, Dek. Sekarang dia seorang pedagang obat yang sukses hingga ke tanah Jawa," jelas Ali bersemangat. Namun lagi-lagi respon Nimas tidak seperti yang ia harapkan. Azam pun tampak tersenyum penuh arti. Selama beberapa minggu, Azam terlihat sering mengunjungi Nimas dengan Ali sebagai pendampingnya. Awalnya Nimas Ayu masih tak peduli. Namun lama-kelamaan ia mulai luluh dengan kebaikan Azam yang terlihat tulus. Setelah cukup dekat mengenalnya, Nimas tahu Azam pernah mengalami kegagalan pernikahan sama seperti dirinya. Akhirnya Nimas mulai membuka hati karena merasa senasib dengan Azam. Setelah merasa cukup dekat, Azam memberanikan diri melamar Nimas. Awalnya Nimas Ayu sedikit ragu dengan pinangan laki-laki gagah di hadapannya, karena sejujurnya masih ada perasaan trauma di hatinya. Namun dengan sabar, lelaki berusia 28 tahun itu berhasil meyakinkan Nimas Ayu. 2 tahun pernikahan, akhirnya Nimas Ayu merasakan kebahagiaan pernikahan yang sebenarnya. Menurutnya, Azam ini adalah laki-laki paling sabar dan baik yang pernah ia kenal. Hanya saja, sampai saat ini keduanya belum dikaruniai seorang anak. Nimas sempat merasa sedih. Namun Azam terus memberikan semangat pada istrinya. Azam juga tidak menuntut banyak hal. Segalanya ia pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lama setelah itu, kondisi kesehatan Azam mulai menurun. Ia sering sakit-sakitan. Bahkan usaha dagang obatnya pun mengalami penurunan karena sering terbengkalai. Mau tak mau Nimas Ayu harus mengambil alih, menggantikan posisi suaminya dalam pekerjaan. Lelah, iya. Tapi itu tidak membuatnya menyerah. Hingga akhirnya Azam tak mampu lagi bertahan melawan penyakitnya. Saat itu dunia Nimas kembali runtuh. Lagi-lagi ia harus kembali kehilangan belahan jiwanya. Nimas Ayu sangat terpuruk. Namun sekali lagi ia harus bangkit. Hari kemenangan telah tiba. Keluarga Haji Mustafa mendapatkan kunjungan dari banyak sanak saudara. Bahkan yang dari luar pulau pun datang bertandang ke rumahnya. Saat itu Nimas Ayu tampak berbincang-bincang dengan beberapa kerabat yang tak lama ia jumpai. Tiba-tiba adik sepupunya dari pihak Haji Mustafa tiba-tiba menghampirinya. Namanya Hisam. "Kak Nimas, boleh ngomong sebentar?" Nimas sempat menoleh ke saudara-saudaranya yang lain. "Iya boleh. Berdua saja ya." Nimas mengerutkan dahi, namun akhirnya menyanggupi. "Kak, maaf sebelumnya kalau Hisam mengganggu. Tapi Hisam harus memberitahu sesuatu yang penting." Pemuda berambut gondrong itu sejenak tampak ragu. "Ngomong aja, Dik," sahut Nimas penasaran. "Sejujurnya, Kak Nimas, ini maaf ya Kak. Sejak awal bertemu kemarin, Hisam melihat ada tali-tali yang mengikat kakak." "Tali?" Nimas Ayu spontan memeriksa seluruh tubuhnya. Yang memang terlihat tidak ada apa-apa. "Tali gaib maksudnya Kak. Jadi
Tali ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus pakai mata batin, jelasnya kemudian. Tiba-tiba terselip rasa khawatir yang menghalayuti hati atas perkataan Hisam. Memang apa pengaruhnya kalau ada tali gaib yang mengikat kita? Hisam mengambil nafas sejenak. Sulit jodoh, Kak. Nimas tersentak. Awalnya ia hampir tidak mempercayai ucapan sepupunya itu. Namun, ingatannya kembali menerawang pada peristiwa-peristiwa yang ia alami beberapa tahun belakangan. Setelah Hisyam memberitahukan fakta yang cukup mengejutkan, Nimas Ayu segera berunding dengan keluarga besarnya. Tak percaya. Itu respon awal dari mereka. Namun, mengingat masalah bertubi-tubi yang telah menimpa Imas, mau tak mau mereka harus membuka mata. Atas saran Hisam, Nimas Ayu beserta keluarganya setuju untuk segera mengakhiri akar permasalahan ini. Meskipun harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kini Nimas Ayu, Ali, dan Hisyam memutuskan menyeberang ke Pulau Jawa untuk menemui guru Hisyam. Hisam yakin beliau adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu menolong Nimas Ayu untuk melepaskan tali-tali gaib tersebut. Dibutuhkan waktu sehari semalam untuk menyeberang ke sana dengan sebuah kapal besar. Belum lagi mereka harus menempuh perjalanan darat selama lebih dari setengah hari untuk mencapai tempat tujuan. Lalu ketiga orang itu akhirnya sampai di sebuah desa di salah satu wilayah di timur Pulau Jawa. Desa itu tampak asri, tak jauh beda dengan topografi wilayah di Pulau Boyan. Angkutan umum yang mereka tumpangi berhenti di sebuah pasar. Hisyam, yang memang sudah hafal dengan rute yang harus ia tempuh, menghentikan sebuah delman. Dalemnya Ki Agus Bisri, Kang. Rumahnya Ki Agus Bisri, begitu artinya. Berlanjutlah perjalanan mereka menuju rumah guru Hisyam kemudian. Angin sepoi-sepoi menerpa pelan wajah Nimas, membuat beberapa helai rambutnya berkibas ke sisi-sisi lain. Matanya yang sayu memandang hijaunya pematang sawah yang subur. Suasana yang begitu asri mampu memanjakan mata yang melihatnya. Tak membutuhkan waktu lama, delman yang mereka tumpangi akhirnya sampai di salah satu rumah bergaya setengah panggung. Bangunan itu didominasi oleh kayu-kayu jati yang tampak begitu kokoh. Tampak seorang laki-laki paruh baya berpakaian adat Jawa seolah sudah menunggunya di sana. Seolah-olah memang sudah menunggu kedatangan Nimas.